Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan kami Podcast Senja. Sebelumnya kami mau perkenalan terlebih dahulu. Saya Rizky Ayudia dan rekan saya Rina Lestari. Baik, di sini kami mengundang dua narasumber, yaitu Kakak Dara dan Kakak Stefani. Sebelum masuk ke intinya, kita lebih baik perkenalan terlebih dahulu ya guys, karena kalau belum kenal itu nggak sayang gitu. Jadi langsung aja ke Kakak Dara lebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dara Amitia. Umur saya 18 tahun, on the way 20 tahun ya. Umur kepala dua kata orang. Saya kuliah di IAIN Pontianak, prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, selanjutnya Kak Stefani, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Stefani Septidimayanti, biasa saya dipanggil Fani. Saya berasal dari Sambas, saya kelahiran 3 September 2002. Sekarang umur saya 19 tahun menuju kepala 2 juga. Wow, tepuk tangan dong. Baik, di sini kita akan sharing-sharing ya tentang materi manajemen pendidikan. Baik, kepada Ya, untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, boleh saya akan bertanya kepada AA dan Stefani. Yang pertama saya akan bertanya, apa yang kakak ketahui tentang konsep manajemen? Boleh dari AA atau Stefani yang menjawab? Ya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini menurut saya ya, konsep manajemen pendidikan itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan lebih efisien. Itu menurut saya dari konsep manajemen pendidikan. Terima kasih ya atas jawabannya. Jadi saya akan bertanya kepada Kakak Stefani. Nah, di dalam konsep manajemen kan ada prinsip manajemen tuh Kak. Apa saja sih yang termasuk dalam prinsip manajemen itu Kak? Tolong jelaskan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan ulang tentang apa-apa saja sih yang di dalam prinsip manajemen pendidikan itu, di sini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip yang termasuk dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yang kedua yaitu kejujuran, yang ketiga yaitu komando, yang keempat itu wewenang dan tanggung jawab, serta yang kelima itu tertib dan disiplin, yang keenam semangat kesatuan. Itu yang bisa saya sebutkan, dan di sini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab, karena kita kan udah dewasa gitu kan, bagaimana sih untuk belajar tanggung jawab. Jadi saya di sini mencoba menjelaskan tentang sedikit prinsip wewenang yang tanggung jawab. Wewenang di sini yaitu yang termasuk dalam tanggung jawab yaitu tugas dan fungsi atau kewajiban yang harus dilakukan seorang petugas. Untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab ini, kepadanya harus diberikan wewenang agar kepatuhan dapat diberikan oleh bawahan dan sanksi dapat diberikan kepada bawahan yang tidak berkepatuhan. Sama seperti kayak kita, kalau kita bikin kesalahan kita juga dibikin sanksi. Berarti itu kayak lebih menuju kepada kepala sekolah, dia sebagai pemimpin, dia harus punya sikap tanggung jawab yang mendalam. Dia itu kan udah dipercaya sama anggota-anggotanya nih, jadi dia benar-benar harus mendalami yang namanya sikap tanggung jawab sama anggota-anggotanya tuh, sama rekan-rekan yang lainnya. Iya, terima kasih Kak. Ya. Selanjutnya, gimana menurut kakak fungsi mana yang paling berpengaruh dalam manajemen pendidikan?
dari Kak Stefani menjawab. Silakan Kak Dara langsung jawab. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang sebelumnya kita ketahui sendiri, fungsi manajemen itu kan ada 4 ya: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang ditanya di sini itu kan yang paling berpengaruh, yang menurut saya itu yang lebih berpengaruh itu fungsi perencanaan, planning. Jadi fungsi planning dalam manajemen pendidikan itu merupakan sebuah strategi yang dapat diwujudkan dalam sebuah keputusan dan tindak yang dilakukan selama waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu perencanaan agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan lembaga yang baik. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya tentang ruang lingkup ini. Kalau boleh tahu, ada berapa sih ruang lingkup manajemen pendidikan itu? Boleh dijelaskan salah satunya, Kak Stefani? Baiklah, di sini di dalam manajemen pendidikan ruang lingkup terbagi menjadi 5, yaitu manajemen pendidikan seluruh negara, yang kedua manajemen pendidikan seluruh provinsi, maksudnya satu provinsi, yang ketiga manajemen satu kabupaten atau kota, yang keempat manajemen pendidikan satu unit kerja, yang kelima itu manajemen kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, karena di sini kita kan beda-beda kabupaten gitu ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, yaitu manajemen pendidikan yang meliputi wilayah kerjanya satu kabupaten atau kota, yang meliputi semua urusan pendidikan memuat jenjang dan jenis. Maksudnya tuh di jenjang SMA, SMP, SD gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini kan membahas tentang manajemen pendidikan. Boleh dijelaskan kesimpulannya? Kesimpulan dari Kak pertanyaan yang tadi. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari pertanyaan tadi bahwasanya manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Mungkin Saya rasa cukup segitu aja dari Kak Stefani mewakili ya, untuk mengefisienkan waktu aja. Baik, mungkin itu saja ya yang kami tanyakan, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Jangan jerak ya Kak untuk datang di podcast kami ini. Untuk ada pesan-pesan nggak nih yang bisa disampaikan? Boleh Kak, jika ada boleh Kak kalau ada pesan agar permisa tahu. Mungkin dari ininya dulu, dari hostnya dulu, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda sekarang, untuk anak muda yang masih kuliah tentang pendidikan. Gimana ada pesan kakak yang sudah dijelaskan oleh saudara Stefani tadi, bahwa kita remaja harus bertanggung jawab. Di sini kan kita untuk menjadi calon guru pertama harus bertanggung jawab dan contoh kayak apa yang amanah yang telah kita misalnya kita untuk mengajarkan kepada anak tentang materi misalnya tentang manajemen pendidikan, berarti kita lebih dahulu mengetahui apa itu manajemen pendidikan. Terus yang salah satunya di dalam materi manajemen pendidikan kita harus bertanggung jawab tentang apa yang akan kita laksanakan. Ketika kita ada salah, kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan kita, dan jadilah contoh yang baik buat pemirsa yang nanti yang akan menonton video pada hari ini. Ada tambahan boleh? Saya rasa sudah cukup disampaikan oleh Kak Dintri. Terima kasih ya Kak sudah mampir di vlog kami pada hari ini, dan jangan gerang datang lagi jika kami undang. Baik, kita tutup podcast hari ini, dan untuk subscriber jangan lupa like, subscribe ya. Assalamualaikum.